Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimmu nuruhu walau karihal kafirun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mubarak, alhamdulillah kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Mutmainnah. Seperti biasanya, khatib tidak segan-segannya tetap mau berwasiat untuk pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Dalam kondisi sekarang ini, masa pandemi wabah semakin meningkat, bahkan tingkat kedaruratannya semakin besar. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa itu sendiri, kita bisa menjaga ruhiyah kita. Apa yang harus kita persiapkan adalah takwa. Karena dengan bekal takwa menjadi hujah sebagai hamba yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi keadaan sekarang ini, apalagi di depan kita sudah dihadang, sudah dipersiapkan yang namanya Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar dan situasinya bisa berubah berbanding terbalik, tidak menutup kemungkinan segalanya sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Oleh karena itu kita persiapkan bekal-bekal apa-apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha tersebut. Setiap Jumat, dari Jumat pertama, kedua, dan ketiga, khatib menyampaikan tentang Idul Adha, Idul Kurban, hikmah kurban, hikmah Idul Adha, keistimewaan-keistimewaannya. Namun di kesempatan siang hari ini, khatib akan menyampaikan lain terkait dengan spirit dan semangat dan kecintaan kepada umat Islam, saudara-saudaraku tercinta di mana saja berada. Wabil khusus saudara-saudaraku yang berada di Masjid Jami Al-Mutmainnah. Kenapa tema ini kita ambil? Karena menyikapi keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi kekinian
sepertinya ada beberapa pergeseran pola pikir yang seharusnya syariah agama Allah dikedepankan, malah terbalik, logika dan kondisi kondisional yang harus diutamakan. Itu bisa saja, tetapi keadaan seperti sekarang ini kita jangan sampai terkecoh apa yang namanya pemikiran. Nah, kesempatan siang hari ini khotib akan membahas tentang perang. Lebih pantasnya disebut invasi atau yang disebut dengan Ghazwul Fikri. Kenapa perlu ada satu pemikiran? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Ahmad, "Man asbaha bi amril mu'minin pada samini." Barang siapa yang pagi-pagi hari seorang hamba itu tidak memikirkan urusan-urusan orang mukmin, falaysa minni, maka dia bukan tergolong dari umatku. Masya Allah. Oleh karena itulah terdorong untuk terbersit bagaimana kita memikirkan keadaan sekarang seperti ini. Jangan sampai kita cuek-cuek aja, akidah dan keyakinan kita tergerus oleh sesuatu yang bersifat kebendaan atau berbanding terbalik. Secara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu syariat tata cara ataupun ikhtiar yang harus dilakukan, tetapi itu tidak dipercayai dan tidak yakini. Ada dua persepsi, ada dua pandangan. Nah, di kesempatan hari ini khotib akan menyampaikan apa itu Ghazwul Fikri. Dari dua kata ghazw atau ghazwah itu artinya penyerbuan. Al-fikr itu adalah pikiran. Jadi yang diserbu itu pikiran kita, bukan fisik. Para orientalis bahkan di dalam pimpinan perang salib, panglima perang salib, saking keselnya dia mengungkapkan kenapa umat Islam ini berat sekali dikalahkan, sulit sekali dikalahkan. Kemarin Palestina digempur oleh Israel, sulit sekali untuk ditundukkan. Masih ada reaksi-reaksi, masih menggeliatnya umat Islam dari berbagai belahan dunia. Nah, seperti itu artinya secara fisik umat Islam sulit untuk digoyahkan karena sudah ditakdirkan oleh Allah akan mendapat suatu kemenangan. Akan tetapi yang lebih dahsyat daripada itu adalah bahaya daripada perang fisik adalah perang pikiran. 1000 kali lebih berbahaya. Kalau perang fisik paling tidak terbunuh, mati, berkorban, negaranya hilang. Akan tetapi perang pikiran adalah seluruh peradaban suatu bangsa habis, yang sangat berbahaya dan kita khawatirkan. Itu sudah dicontohkan historisnya pada waktu iblis protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal muasal Ghazwul Fikri historisnya adalah iblis protes kepada Allah bahwa Adam menjadi khalifah. Apa yang diungkapkan oleh iblis termaktub di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ketika iblis diperintahkan untuk turun ke dunia, murkanya Allah, iblis mengatakan, "Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah mengecap saya ini sesat, bahwa aku ini sesat, pasti aku akan jadikan manusia atau kebaikan-kebaikan yang perbuatan maksiat yang ada di dunia ini dipandang baik oleh manusia. Dan di seluruh muka bumi pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Itu ancaman iblis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, iblis tidak sekonyong-konyong membinasakan Adam atau membinasakan anak cucu Adam dengan dicekek, dengan dibanting, tidak. Tetapi dengan Ghazwul Fikrinya iblis, menggunakan siasat iblis, mengalir di dalam darah-darah anak-anak Nabi Adam, masuk semuanya. Secara tidak langsung kita sudah berada di dalam penguasaan iblis laknatullah. Apa saja yang dibisik-bisikkan
apa saja yang dipropagandakan oleh iblis supaya bisa berhasil banyak teman di neraka jahanam, ada beberapa ulama menyitir menjadi 12, ada yang 4. Nah, dalam kesempatan siang hari ini khotib akan menyampaikan 4 virus yang sudah masuk di dalam aliran darah manusia. Yang pertama, taskik, yaitu suatu upaya menciptakan keraguan-raguan di dalam diri manusia tentang syariat-syariat yang Allah ajarkan, sampaikan melalui ajaran oleh Rasulullah SAW. Contoh, akhir-akhir ini Al-Quran banyak dipalsukan, Nabi palsu maju, hadis sudah diacak-acak, bahkan kekuatan syariat Islam mulai tergeser oleh yang namanya HAM. Di situ saja kita sudah bisa menilai siapa yang punya regulasi hal tersebut. Nah, melalui darah-darah di dalam darah manusia itulah iblis masuk, taskik. Virus yang kedua lebih dahsyat lagi, taswih, menghilangkan keraguan-raguan di dalam umat Islam, menghilangkan kebanggaan diri bahwa ini aku Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Sudah enggak ada rasa bangganya, udah hilang rasa percaya diri, udah hilang rasa bangganya, rasa takut untuk mengedepankan diri aku ini Islam, untuk menyampaikan sesuatu kebenaran. Takut disebut radikal, teroris, fundamentalis. Padahal kita berbicara di hadapan saudara-saudara kita sendiri, bukan di luar saudara-saudara kita sendiri. Artinya kita saling mengingat-ingatkan. Siapa saja, apa di forum kah, di majelis kah, dalam pergaulan sehari-hari kah, sampaikanlah kebenaran. Insya Allah kita punya rasa bangga dengan Islam itu sendiri. Virus yang ketiga, yang menggerogoti di dalam darah manusia dan selalu terus mengalir bolak-balik melalui hati dan kalbu, yaitu tazwid, suatu pencampur adukan budaya. Itu sudah masuk ke dalam alam pikiran kita. Budaya-budaya barat digandrungi, budaya-budaya yang merusak generasi-generasi muda, anak-anak sudah masuk, bahkan sudah berada di dalam ruang dan kamar tidur kita masing-masing. Itulah upaya propaganda yang sudah masuk ke dalam diri umat Islam. Yang keempat, virus yang keempat yang sudah mengalir di dalam darah, yang melebihi daripada perang sebenarnya, perang fisik, ini perang pemikiran. Yang keempat adalah virus tentang mendorong umat Islam agar menerima pemikiran-pemikiran barat. Kita tahu adanya Ghazwul Fikri, pemikiran perang pemikiran ini di abad pertengahan itu bermula dari seorang terpelajar dari bangsa Belanda, namanya Abdul Ghafur, nama samaran. Nama aslinya adalah Snow Gordonye. Dia mempelajari agama Islam, ilmu fikih, usul fikih, kaidah, semuanya fikih 4 mazhab dia lumat habis. Tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, semua 18 tafsir dihafal. Tauhid, Jawahirul Tauhid semuanya dihafal. Tajwid dihafal. Perbandingan agama dihafal. Abdul Ghafur, Snow Gordonye. Nah, itulah orang-orang munafik. Iblis masuk ke dalam orang-orang munafik yang setelah berupaya untuk menjaga dan menjegal dan menyerang umat Islam. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kita tetap waspada, sebab Allah pun tidak akan meninggalkan umat Islam. Kita baca dalam surat At-Taubah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa yaballahu illa an yutimmu nuruhu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah, syiar-syiar Allah, agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka, apakah itu melalui media dan lain sebagainya. Dan Allah tidak menghendaki selain penyempurnaan cahaya itu, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Lawan, kontak kuncinya, lawan yang memiliki media dakwah, angkat ke permukaan. Ghazwul Fikri, lawan Ghazwul Fikri.
Itu saja, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa ruhiyah kita bangkit, sama-sama maju ke depan. Perang melawan umat Islam nggak harus dengan tombak, panah, bedil, senapan, tidak perlu. Ghazul Fikri berjalan sekarang. Yang memiliki media, medsos dan lain sebagainya, ulama-ulama kita jaga. Hal-hal yang berbau-bau hoax kita tinggalkan. Kita dukung program pemerintah, jaga prokes kesehatan, syariat tetap dijalankan, ikhtiar tetap dijalankan. Jangan sampai menolak ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah anti menolak ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Paham lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, banyak yang berseliweran di luar sana yang memulai paham tidak percaya adanya syariat, bahwa virus ini ada atau tidak ada. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dijaga, keluarga kita dijaga, umat Islam yang masih terbaring, tergeletak, semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholli wa sallimu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anna bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal fasyuyuf wal mukhtalif wal waswada was sa'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldana muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.